Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, bagaimana kabarnya? Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Miss Rita. Untuk kali ini ya, ini khusus materi untuk kelas 7 ya, 7 grade. Kali ini Miss akan mengajar ya materi ya, sebuah materi yang singkat ya, yang mana materi kita kali ini sangat-sangat berkaitan dengan materi yang Miss ajarkan di pekan lalu atau di pertemuan yang lalu, yaitu tentang descriptive text. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, tahukah apakah materi kita hari ini? Ada yang tahu? Baiklah, materi kita kali ini yaitu Miss akan menjelaskan tentang possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Oke, ini dia. Possessive adjective ya. Jika dilihat dari tulisannya, di sini ada his, ada her, ada our, ada my, ada your, ada their, dan ada its. Oke, jadi possessive adjective ya, possessive adjective ini adalah kepemilikan ya atau kepunyaan. Oke, lanjut. Di sini sudah ada dua gambar ya. Satu anak dia memegang sebuah buku dan membaca ya. This is my book ya. This is my book. Ini adalah buku saya atau buku punya saya. Perhatikan kata my di sini. Yang kedua, gambar kedua ada anak yang membawa tas ya. This is my bag. This is my bag. Ini adalah tas saya atau tas punya saya. Oke, next. Oke, possessive adjective ya. Seperti yang saya katakan tadi, possessive itu adalah kepemilikan ya. Possessive adjective adalah ya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda ya yang dimodifikasinya. Contoh seperti tadi ya, nih. This is my book. Nah, my book di sini adalah menerangkan bahwasanya buku ini adalah punya saya, menerangkan kepemilikan. Oke. Sebelum kita lanjut kepada possessive adjective, kita perlu tahu dulu dong ya. Di sini ada subject pronoun. Di sini ada subject pronoun dan possessive adjective. Subject seperti kita ketahui ada 7. I, he, she, it, we, you, they. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sedangkan possessive adjective di sini ya, perubahan daripada subject pronoun ke possessive adjective ada my, his, her, its, our, your, dan their. Oke, saya akan baca satu persatu kalimat berikut ini. I have a spoon. Saya mempunyai sebuah sendok. My spoon is green. Sendok saya atau sendok punya saya berwarna hijau. Next. He has a pillow. He has a pillow. Dia mempunyai sebuah bantal. His pillow is soft. Dan pillownya atau bantalnya lembut. Ya, ketika di sini subjek he, maka dia menjadi his. Ya, his pillow is soft yang artinya his ini adalah punya dia laki-laki. Ya, his ini adalah untuk subjek he. Selanjutnya, she has a dog. Her dog is small. Ya, dia mempunyai seekor anjing dan anjingnya itu kecil. Ya, kalau dia tadi untuk subjek he, laki-laki dia his, maka untuk she, perempuan, maka di sini her. Ya, harus bisa membedakan ya, jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar ketika laki-laki his, ketika perempuan her. Contoh lain misalkan, ini adalah pulpen dia. This is her pen.
Oke, selanjutnya it. It has a bone. Its bone is old. Ya, perhatikan ini it ya untuk benda ya. Ketika di possessive adjective maka ada s-nya. Selanjutnya we have a bird. Kita mempunyai seekor burung. Our bird is noisy. Ya. Untuk we kita, maka untuk possessive-nya menjadi our. Ya, artinya punya kita. Selanjutnya, you have a house. Ya, your house is big. Kamu mempunyai sebuah rumah ya. Rumah kamu, your house, ini artinya rumah kamu atau rumah milik kamu is big. Dan yang terakhir adalah they. They have a car. Mereka mempunyai sebuah mobil. Their car is slow. Ya. Jadi kalau they ini adalah they. They have a car, mereka mempunyai sebuah mobil dan mobil punya mereka ini slow ya. Their ini adalah possessive adjective dari subjek they. Oke, murid-murid sekalian, perhatikan kotak kuning di bawah ini. Kalian harus bisa membedakan ya antara your dan your. Jadi kalau your ini adalah possessive adjective ya, seperti contohnya di bawah ini. Sedangkan you are ini adalah contraction. Ya. Seperti ini juga it's sama it's yang tidak menggunakan koma di atas dan it's yang pakai koma. Kalau it's yang pakai koma di atas ini adalah it is ya. Tentu beda dong artinya dengan it's seperti ini. Yang ini yaitu merupakan possessive adjective atau menunjukkan kepemilikan. Oke, next. Read the examples. Saya akan bacakan contoh lebih jelasnya lagi ya. I am Nina. My name is Nina. She is Nina. Her name is Nina. I and she are subject pronoun and my and her are possessive adjective. Jadi bisa membedakan ya, I dengan she ini ada subject pronoun, tentu beda artinya dengan my dan her. Selanjutnya, he is my brother. His name is Andara. You are my mother. Your name is Sinta. He and you are subject pronouns ya. Jadi he dan you ini adalah subjek, sedangkan his and your are possessive adjectives. Jadi his dan your ini adalah possessive adjective atau kepemilikan ya, seperti ini ya. Nah, ini sama-sama kalimat ya, tetapi dia beda penggunaannya ya. You are my brother, your name is Sinta. Kamu ya. You are my mother, kamu ibu saya, nama kamu adalah Sinta. Sinta ini adalah nama punya ibunya, seperti itu. Baik, next. Setelah itu, di sini juga ada possessions with apostrophe s or s apostrophe. Apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi possession itu ya kepemilikan ya. Ini ada juga yang disertai dengan apostrof koma di atas lalu s atau s dulu baru koma di atas. Baik. Apostrof s ya dalam kalimat this is Nina's photograph is possession. Jadi maksudnya koma di atas s pada kalimat this is Nina's photograph ini adalah possession yang bermakna atau yang merupakan kepunyaan atau kepemilikan. Nih ya, this is Nina's photograph yang artinya ini adalah foto punya Nina. Nih perhatikan di sini ya. It is not the short form of is. Ingat ya, koma di atas lalu s ini dalam kalimat ini bukan
Baiklah, this is Nina's photograph. Ya, jadi apostrof S pada kata this is Nina's photograph ini adalah possession ya, atau menunjukkan kepemilikan. Jadi it is not the short form of is. Jadi ini bukan singkatan ya daripada is, bukan ya. Ini adalah menunjukkan bahwasanya foto ini adalah punya Nina. Look at another example below. Father has a car. Ayah mempunyai sebuah mobil. It is father's car. Ya, ini adalah mobilnya punya ayah. Ya, father's car. It is father's car. Ini adalah mobil punya ayah. Baik, if the noun end with s, apabila noun atau kata benda ya diakhiri atau berujung dengan huruf s, the apostrophe ya koma di atas lies after s, maka diletakkan setelah s. Look at the example. Thomas has some cars. Thomas mempunyai beberapa mobil. Di sini cars-nya ada s-nya, ini menunjukkan jamak ya, tidak ada koma, tidak ada apa. Dia menunjukkan jamak, bahasanya menunjukkan dia mobilnya lebih dari satu. Those are Thomas' car, dan yang beberapa itu adalah mobil punya Thomas. Perhatikan, karena kata Thomas ini adalah diakhiri dengan huruf S, maka apostrofnya diletakkan setelah S. Tentu beda ya, yang ini dengan yang di atas. Oke. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Mungkin itu saja pelajaran kita pada kali ini ya. Saya harap kalian lebih teliti dan bisa membedakan ya apa sih ya apostrof ya S dan S apostrof, setelah itu possession itu yang seperti apa gitu ya, harus sesuai dengan subjeknya. Ingat, jangan tertukar. Mungkin sampai sini saja materi Miss pada kali ini. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.